ketemu lagi bareng aku Anung Anindita di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar membuat dongeng dengan menarik sekaligus realistis. Kita ketahui bersama ya bahwa dongeng adalah cerita yang tidak masuk akal, tidak bisa terjadi di dunia nyata atau sifatnya itu adalah fantasi. Berarti gampang dong membuat cerita yang nggak benar-benar terjadi di dunia nyata. Tapi jangan salah, justru inilah yang membuat kita kadang-kadang susah untuk membayangkan sesuatu yang tidak nyata itu. Gimana bisa hewan berinteraksi dengan hewan lainnya layaknya manusia? Gimana bisa manusia berinteraksi dengan jin untuk menciptakan sebuah candi yang begitu megah? Gimana bisa kutukan itu terjadi di dunia nyata? Nah, nggak rasional nih, aku nggak bisa menerima gitu kan. Padahal kita bisa membuat dongeng dengan menarik tanpa mengurangi estetika cerita dan tentunya tetap mengedepankan rasionalitas. Sementara unsur-unsur fantasi lainnya itu dikemas untuk memaniskan dongeng yang kita buat. Lalu gimana sih caranya membuat dongeng yang menarik tapi realistis? Yang pertama adalah tentukan tema cerita. Kali ini aku akan memilih cerita tentang hewan-hewan, berarti fabel ya. Kali ini kita akan membuat fabel, tapi dengan tokoh yang tidak mainstream. Biasanya kan fabel itu identik dengan kancil, mencuri timun, lalu ketahuan sama Pak Tani. Nah, tapi kali ini kita tidak mengangkat cerita tentang kancil. Kita akan mengangkat aktor lain yang biasanya tidak diceritakan dalam dongeng, yaitu Haina. Siapa yang tidak tahu Haina? Haina ini biasanya disandingkan dengan singa, tapi dia ada di posisi kedua. Kali ini kita tidak akan membahas bagaimana singa menguasai hutan, tapi kita akan membahas bagaimana Haina bisa memperoleh kasta. Yang kedua adalah lakukan riset. Nah, kita bisa melakukan riset kecil-kecilan nih dengan berselancar di dunia maya. Kalau aku langsung ketikkan fakta unik Haina di Google, langsung muncul seret banyak banget di situ ya. Kita bisa klik. Kita kumpulkan fakta-fakta unik mengenai Haina. Nah, dengan melakukan riset ini kita bisa mengetahui sifat-sifat alami Haina tanpa kita harus pusing mikirin karakter fiktif Haina tuh gimana ya gitu. Nah, beberapa pencariannya ditemukan data-data terkait Haina sebagai berikut. Yang pertama, Haina dianggap sebagai pemulung atau memakan makanan sisa dari karnivora. Yang kedua, Haina hidup berkelompok sehingga memudahkan dalam berburu dan melindungi diri. Yang ketiga, Haina betina menjadi pemilik kekuasaan tertinggi jika dibandingkan dengan yang jantan. Yang keempat, Haina sering bertengkar dengan sesamanya tanpa alasan yang jelas. Yang kelima, walau mungkin singa menang jika 1 lawan 1, namun seperti diketahui bahwa Haina selalu berkelompok dan umumnya singa akan mengalah oleh Haina. Ketiga adalah memikirkan jalan cerita. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nih data-data dari hasil riset. Sebenarnya data-data itu cukup membantu kita untuk menciptakan cerita sekreatif mungkin. Pertama misalnya ya, kita bisa mengatur setting tempat senatural mungkin. Tadi kita adalah tokohnya itu hewan ya, Haina gitu, Haina dan singa. Jadi pastikan setting tempatnya itu senatural mungkin, yaitu padang rumput atau sabana. Cuplikan ceritanya adalah sebagai berikut. Berada di ladang gersang, berangin panas dengan sengatan bau-bau getir darah buruan singa, para Haina masih menatap di sana. Tidak seperti para singa yang bebas berkelana, menjelajah dan mengambil kuasa, para Haina tidak bisa apa-apa. Di balik goyangan lemas tak berdaya rumput-rumput tinggi, ada Haina yang sehari-harinya hanya bisa mengamati.
Selanjutnya, tadi kita punya data bahwa hyena ini dianggap sebagai pemulung atau memakan makanan sisa buruan singa. Nah, dari fakta itu kita bisa menjabarkan cerita sebagai berikut. Hyena, hidupnya adalah menjadi bayang-bayang, seolah tidak begitu ada gunanya untuk berperan. Setiap hari, para hyena hanya menunggu dan berharap. Menunggu ada sisa, berharap singa tiada. Setiap hari para hyena seperti melihat atraksi. Para hyena kecil melihat antusias seakan ingin pergi. Pertunjukan singa dalam pengejaran ambisinya meraih rusa, kijang, zebra semakin menegaskan bahwa hyena bukan dari bagian mereka. Nah, kita juga punya data bahwa hyena betina ini memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan para jantan. Nah, data ini bisa kita implementasikan dalam sebuah bagian cerita sebagai berikut. Para hyena sebenarnya hanya memakan makanan sisa. Makanannya adalah bangkai yang ditinggalkan tuannya karena bosan. Berbagi dengan burung hering dan lalat tak ubahnya menjadi kebiasaan. Hyena betina kecil memandang sendu peristiwa itu. Dalam batinnya, ia berbisik, "Bukankah aku ini juga pemburu?" Hyena betina kecil berjalan menyusuri sungai dangkal bebatuan. Ia bercermin di sana. Ia mengamati apa-apa yang ada di tubuhnya. Gigi tajam, kaki 4 tangkas, dan penciuman yang luar biasa. Untuk pertama kalinya ada hyena yang memuji dirinya sendiri. Dan begitu seterusnya ya. Jadi data-data yang kita kumpulkan tadi kita bisa ramu menjadi sebuah cerita. Kita bisa gabungkan data satu dan lainnya lalu kita kemas menjadi cerita seperti itu. Intinya cerita yang aku buat tentang hyena tadi, hyena betina kecil tadi, itu akhirnya dia bisa memimpin kawanannya dan melahirkan generasi hyena baru yang lebih berani seperti itu. Yang keempat adalah memikirkan amanat. Meskipun amanat ini bisa tersirat atau tersurat, kita tidak boleh mengesampingkan kebermaknaannya ya. Kalau bisa nih, amanat ini kita campurkan saja, kita baurkan dengan alur. Jadi tidak langsung terlihat dalam cerita. Misalnya kita menulis jadi amanat dari cerita itu adalah, tidak perlu seperti itu. Kita baurkan saja ke dalam alur cerita dengan cara kausalitas atau sebab akibat. Misalnya hyena ceroboh dan sombong terus dia celaka. Atau misalnya hyena kompak nih terus dia bisa mengalahkan singa. Jadi tetap ada amanat di dalam cerita tersebut. Yang kelima adalah ciptakan akhir yang tidak biasa. Bagian akhir cerita adalah bagian yang paling dinanti oleh pembaca. Tapi dengan catatan alur yang kita buat dari awal tadi mampu menggiring pembaca sampai ke titik akhir cerita. Nah, akhir cerita ini bisa kita buat dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa menampilkan keterkejutan yang tidak terduga, atau kita bisa menimbulkan rasa penasaran baru dari pembaca. Jadi tidak melulu bahagia selama-lamanya gitu kan, karena nggak mungkin kan bahagia selama-lamanya. Atau kita menampilkan ending yang sedih seumur hidupnya, ini benar-benar gak memotivasi sama sekali gitu kan. Jadi kita ciptakan, bisa mengombinasikan antara bahagia dan sedih, sedih dan bahagia seperti itu. Nah, di akhir cerita dongeng yang aku buat tadi, fabel yang aku buat tadi tentang hyena, akhirnya adalah hyena ini mampu memperoleh kasta. Dia mampu mengalahkan gerombolan singa karena hyena-hyena ini cerdik dan kompak seperti itu. Nah, tapi pada suatu momen hyena ini melihat sekumpulan hewan berkaki dua dan dia membawa kapak genggam. Lalu hyena betina ini bergumam, "Hewan apa itu?" Nah, sebenarnya di situ aku menciptakan ada sedikit teori evolusi bahwa pada saat itu kehadiran manusia cukup mengancam hewan-hewan buas seperti itu. Menarik kan?
Terakhir yang keenam adalah judul yang memikat. Nah, jadi kalian nggak usah memikirkan judul ini di awal-awal ya. Kalau misalnya, aduh judulnya apa, aku nggak kepikiran nih judulnya apa, nggak bisa terpikir gitu judulnya. Judulnya apa, tenang. Kalian tidak perlu memforsir diri kalian untuk memikirkan judul di awal. Jadi kemas saja dulu ceritanya seperti apa, mengalir aja, nanti judul dipikir nanti aja kalau ceritanya udah selesai gitu. Nah, seperti halnya cover buku, judul ini juga harus dikemas dengan menarik, tapi tetap sesuai dengan isi ceritanya gitu ya. Nah, di sini aku menampilkan judul untuk cerita Haina tadi ya. Aku menampilkan judul cerita fabel tidak populer. Cerita fabel tidak populer. Setidak populer apa sih? Itu bayanganku seperti itu ya. Jadi pembaca, setidak populer apa sih? Cerita fabel tidak populer, perjalanan Haina meraih kasta. Nah, biasanya kan singa nih yang mempunyai kasta. Ini kok Haina? Nah, harapan aku tuh pembaca bakalan penasaran dengan cerita ini lalu membaca gitu. Jadi kalian bisa membuat sekreatif mungkin, seimajinatif mungkin, terserah kalian, sebebas kalian, explore aja kreativitas kalian. Nah, cerita lengkap tentang Haina tadi bisa kalian baca versi fullnya di anungmenulis.blogspot.com. Nah, jadi melalui karya sastra sebenarnya kita bisa mengangkat tokoh-tokoh yang termarginalkan menjadi tokoh yang punya peran utama. Kayak misalnya tadi aku ya, tidak menciptakan singa untuk peran utamanya, tapi Haina. Jadi kalian bisa menciptakan tokoh-tokoh yang tidak populer untuk peran utama di dongeng yang kalian buat. Oke, dengan tips tadi harapannya kalian bisa membuat dongeng, fabel atau apapun itu secara hidup dengan versi kalian sendiri. Gimana? Sudah siap untuk menulis dongeng? Sekian dari aku, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.